Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video ini saya akan membagikan cara mengakses dan mengolah data kelayakan pendidikan di Indonesia menggunakan dataset yang telah kelompok saya bikin, yaitu diunduh di Kaggle. Selain itu saya juga akan menjelaskan kita akan menjelaskan secara singkat 3 teknik dasar dalam analisis data, klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi dengan menggunakan data ini sebagai contoh. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya Tony Setiawan bersama dengan teman saya Ahmad Fadil Hafiz, Muhammad Fazlilahi, dan Sandi Wahyu Pratama. Selanjutnya, kelayakan pendidikan. Kelayakan pendidikan adalah sejauh mana suatu wilayah atau institusi mampu menyediakan layanan pendidikan yang layak ditinjau dari aspek aksesibilitas, kualitas mengajar, sarana dan prasarana, serta hasil capaian belajar. Indikator umum, yang pertama itu ada akses pendidikan, jumlah sekolah, lokasi. Kedua ada rasio murid per guru. Ketiga kualifikasi guru. Keempat kesediaan fasilitas kelas, laboratorium, perpustakaan. Terakhir ada indeks pendidikan atau IPM, indeks pembangunan manusia bidang pendidikan. Selanjutnya ada data science dalam dunia pendidikan. Data science memiliki peran penting dalam memetakan, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan pendidikan berbasis data. Selanjutnya ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini ada pengertiannya, yaitu klasifikasi adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, klasifikasi bisa digunakan untuk mengelompokkan wilayah menjadi layak atau tidak layak berdasarkan sejumlah indikator. Contoh penerapannya itu provinsi klasifikasi sebagai layak jika skor indeks di atas rata-rata nasional. Terakhir itu penerapan metode klasifikasi seperti decision tree atau logistic regression. Selanjutnya ada prediksi. Prediksi adalah proses peramalan nilai di masa depan berdasarkan data historis. Dalam pendidikan, ini dapat digunakan untuk memproyeksikan tingkat kelayakan atau indeks pendidikan suatu wilayah di tahun-tahun mendatang. Contoh penerapannya itu memprediksi kenaikan indeks kelayakan jika rasio guru ditingkatkan. Kedua, menggunakan metode regresi linear atau time series. Selanjutnya ada klasterisasi. Nah, klasterisasi adalah teknik pengelompokan data secara otomatis berdasarkan kemiripan tanpa label. Contoh digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam dunia pendidikan. Contoh penerapannya itu mengelompokkan provinsi ke dalam klaster rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan skor kelayakan dan fasilitas pendidikan. Umumnya digunakan metode Cummins atau series clustering. Selanjutnya ada manfaat analisis data kelayakan pendidikan. Yang pertama, membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data, menyusun prioritas kebijakan dan distribusi anggaran pendidikan, mengidentifikasi daerah tertinggal dalam layanan pendidikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor pendidikan. Nah, jadi analisis data kelayakan pendidikan di Indonesia itu kami dari kelompok 8 mengambil dari situs kaggle.com. Nah, cara download di Kaggle itu untuk mendapatkan data seperti ini, langkah-langkahnya seperti di bawah ini. Yang pertama itu kunjungi situs kaggle.com. Kedua, gunakan kolom pencarian misalnya dengan kata kunci Indonesia Education Feasibility. Ketiga, setelah menemukan dataset yang sesuai, klik tombol download. Terakhir, pastikan Anda sudah login dan menyetujui syarat menggunakan dataset tersebut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan metode klasifikasi menggunakan aplikasi Orange. Jadi yang pertama, kita pilih widget file, lalu kita klik 2 kali.
Setelah itu kita pilih data yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan data kelayakan pendidikan Indonesia. Jika sudah, kita klik open. Nah, di sini saya memilih provinsi menjadi target. Jika sudah, kita pilih widget data table untuk melihat data yang sudah kita pilih tadi. Nah, di sini provinsi sudah menjadi target dikarenakan klasifikasi menggunakan supervised learning. Di sebelah kiri sudah ada informasi no missing data. Setelah itu, kita pilih algoritma. Di sini saya akan menggunakan algoritma Naive Bayes. Di sini Naive Bayes masih kosong. Setelah itu, kita perlu namanya widget prediction. Jangan lupa filenya disambungkan ke prediction. Nah, di sini sudah ada tingkat error menggunakan algoritma Naive Bayes pada data tersebut. Di bawah kiri sudah ada akurasi 0,995 atau 99%. Jika sudah, kita perlu yang namanya test and score. Jangan lupa filenya disambungkan ke test and score. Kita rapin biar lebih enak dilihat. Jika sudah, kita klik test and score. Di sini sudah terlihat akurasi menggunakan algoritma Naive Bayes yaitu 0,995 atau 99%. Jika sudah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini kita akan membuat prediksi. Nah, yang pertama drag filenya, terus klik, nah cari filenya, nah nih, klik open. Nah, untuk yang terakhirnya ini tipenya kita ubah ke kategori dan role-nya kita ubah menjadi target. Karena kita akan memprediksikannya. Terus apply. Oke, kalau udah silang. Nah, dari file kita tarik lagi ke data table. Nah, ini no missing data. Artinya data kita nggak ada yang kurang. Oke, kalau gitu silang lagi. Terus dari file kita tarik ke pre-processing. Nah, ini dia. Kita klik. Nah, terus kita klik ini input missing values. Nah, ini gunanya itu buat kalau misalkan data kita tadi itu ada yang no missing data. Nah, kita bisa menggunakan pre-processing dan input missing values ini. Nah, yang pertama ini tuh average ini nilai rata-rata atau nanti nilai kita yang missing itu akan menjadi rata-rata. Nah, terus yang kedua ini buat otomatis. Jadi, sistemnya itu nanti kita akan mengisinya secara random. Dan yang terakhir ini, data kita yang kalau missing tadi itu akan otomatis kehapus oleh sistem kalau kita pilih yang ketiga ini. Tapi kita di sini akan memilih yang kedua. Terus hilang. Nah, dari processing kita drag lagi ke data table. Nah, ini masih sama kayak tadi, no missing data. Terus dari processing kita tarik ke decision tree. Nah, ini kita hapus. Ini pre-processing data, kita drag ke data decision tree-nya. Oke. Nah, ini dari decision tree-nya kita drag ke tree viewer. Nah, tree viewer ini tuh gunanya buat nampilin gambaran data kita. Nah, ini bisa dilihat sendiri itu ada provinsi dan sekolah. Sudah kita silang. Nah, selanjutnya dari decision tree ini kita tarik lagi ke test and score dan prediksi. Oke. Nah, selanjutnya dari pre-processing kita drag lagi ke Naive Bayes. Jadi kita di sini menggunakan dua algoritma yaitu decision tree dan Naive Bayes. Nah, ini masih sama tariknya kayak decision tree tadi. Oke. Nah, dari Naive Bayes kita
drag ke prediction, dan net bias kita drag lagi ke test and score. Nah, ini pre-processing kita drag lagi ke prediction, biar nanti datanya itu muncul. Nah, pre-processing kita drag lagi ke test and score. Nah, ini kalau tadi ada silang-silang gitu, ini tinggal kita klik test on trend data. Nah, jadi test and score ini buat lihat datanya itu. Nah, untuk data decision tree-nya itu ada 97% dan net bias-nya 95%. Nah, kita silang, selanjutnya kita akan melihat prediksinya. Nah, ini buat perbandingan decision tree dan ini buat net bias. Nah, error dari decision tree itu sendiri 66% dan net bias 48%. Selanjutnya, di sini kita akan membuat file yang kedua sebagai untuk perbandingannya. Nah, ini kita klik lagi, filenya masih sama kayak yang tadi, open. Nah, tapi perbedaannya itu yang terakhir ini yang bagian provinsi, kita ubah ininya menjadi teks dan skip. Nah, gunanya itu buat, jadi kita bagian provinsi yang tadinya itu, jadi kita nggak masukin lagi yang bagian targetnya tadi. Nah, kalau udah klik silang, dari file kita jalan lagi ke data table. Terus dari filenya ini kita tarik lagi ke prediction. Nah, otomatis kalau itu dia ininya akan terputus otomatis. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, tuh. Otomatis data provinsinya akan terhapus. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita bakal nge-clustering data menggunakan algoritma K-means di software Orange. Oke, langkah pertama kita masukin di sini widget filenya. Oke, jika sudah dimasukin widget filenya, di sini kita masukin juga filenya, datasetnya, kelayakan pendidikan Indonesia. Kalian bisa cari dataset sesuka kalian, semau kalian di website Kaggle ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita lihat-lihat dulu di sini udah benar. Provinsi ini categorical sama feature. Kalau feature ini kita tes sama skip aja. Oke. Next, untuk melihat datanya kita bisa tambahkan di sini widget data table. Oke, jika sudah seperti ini, no missing data, artinya sudah tidak ada data yang hilang. Di sini kita tambahkan juga widget preprocess untuk memproses data. Di sini kita normalize the interval aja. Oke. Untuk melihat datanya kita bisa tambahkan lagi data table-nya di sini. Bisa kalian rename juga. Data normalisasi. Oke. Ini datanya, data normalisasinya. Selanjutnya kita ke K-means, widget K-means. Oke. Sorry nge-lag. Di sini kita turunin aja ke 5 aja. Oke. Jika sudah seperti ini kita fix in aja, nggak usah from. Selanjutnya di sini kita tambahkan widget scatter plot. Hasilnya akan seperti ini. Ini aksis X dan aksis Y-nya bisa diatur semau kalian, sesuka hati kalian. Color, shape, size, labelnya juga, simbol size-nya juga. Nah, ini kalau misalnya diganti kayak gini, saya di sini pakai cluster aja. Oke, jika sudah melihatnya, ini bisa di zoom in, zoom out juga. Jika sudah, ini kita lihat data lagi. Kita rename dulu. Data hasil clustering. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi clusternya.
sekolah, siswa, Sohout. Jadi sudah seperti ini, langsung aja kita save. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Cara melakukan clustering pada algoritma Cummins di Orange. Thank you.